2 mm per tahun. Artinya dalam 50 tahun ke depan, kalau misalnya Mbak Eriza rumahnya itu di Muara Karang, dari besok sudah bisa pindah. Kenapa? Karena akan tenggelam. Nah, maksud saya adalah dari ilustrasi ini adalah sesuatu yang nyata bagaimana climate change telah merubah kehidupan manusia. Bukan hanya di Jakarta, kita lihat sendiri bahwa di kutub utara itu tiap hari kutub itu akan mencair. Ketinggian air laut, bahkan kalau kita lihat 2 tahun terakhir kita merasa asing bahwa tiba-tiba hujan itu kayak badai, tiba-tiba kekeringan itu panjang. Nah, kita melihat ini bagaimana kalau saat ini sih kita nggak khawatir, karena kita paling hidup misalnya 100 tahun, belum terlalu terdampak. Tapi bagi anak cucu kita itu akan sangat terdampak. Bagaimana mereka pada 50 tahun ke depan akan hidup? Apakah mereka bisa tetap hidup di Jakarta? Belum tentu. Kenapa? Karena climate change is real. Jadi tidak ada tawaran lagi. Makanya buat Pertamina Patraniaga khususnya punya konsep sebagai energy solution provider dan decarbonization partner. Bahwa kita paham bahwa decarbonization itu is a must, bahwa kita harus punya andil. Dan saya yakin juga rekan-rekan yang ada di sini sepakat bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Bahwa pada saat momen ini, momen spesial, harapan kita dari Pertamina adalah ini bukan jualan, tapi adalah responsible kita buat anak cucu kita. Biar Indonesia ini nanti masih ada 100-200 tahun yang akan datang, atau planet ini masih bisa kita tempati. Nah, makanya itu penting buat Pertamina sebagai upaya agar tercapai net zero emission pada tahun 2050. Nah, itu kenapa ini menjadi penting. Dan satu lagi, karena ini adalah komunitas K3S, kita yakinkan juga bahwa ini tidak akan mengganggu bisnis K3S, walaupun HVO ini adalah dibuat dari nabati. Karena kita ketahui bahwa pertumbuhan kebutuhan BBM itu terus naik setiap tahun. Makanya ini adalah sebagai pelengkap, tapi dari sisi lingkungan ini menjadi renewable. Seperti itu Mbak Eriza. Oke, jadi kalau kita bisa lihat musim itu juga bisa galau ya Mas, tiba-tiba panas nanti dingin gitu ya. Ternyata itu bagian dari ancaman krisis iklim ya, akibat emisi gitu ya Mas. Oke. Dan sebetulnya mungkin kalau HVO kan sebetulnya di dunia itu sudah familiar gitu ya Mas. Bahkan menjadi bahan bakar yang sekarang banyak dicari bagi perusahaan-perusahaan besar yang shifting ke renewable energy. Nah, bisa dijelaskan HVO sendiri itu sebetulnya apa? Kemudian apa keunggulan atau benefitnya sehingga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca? Begitu Pak. Baik, Mbak Eriza. Jadi HVO kalau bahasa kimianya hydrotreated vegetable oil, di mana ini kita proses dari plant based, dari tumbuh-tumbuhan. Nah, Pertamina saat ini di Kilang Cilacap itu bisa memproduksi dari palm oil ataupun bisa dari UCO, used cooking oil. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, bahwa sekarang minyak jelantah itu kita proses jadi minyak kembali, yaitu HVO. Nah, yang perlu kita tekankan adalah bahwa kenapa ini green, kenapa ini bisa dikatakan renewable energy. Hanya sebagai perbandingan, kalau kita selama ini Pertamina sendiri salah satu punya peran penting dalam K3S. Pertamina melakukan pengeboran, mengambil karbon yang sudah jutaan tahun ada di dalam tanah. Itu kita bakar, itu memberikan emisi ke udara, atmosfer. Bedanya dengan plant based ini adalah bahwa ini dari tumbuhan. Tumbuhan ini mengikat karbon dari udara, atmosfer. Itu kita proses jadi bahan bakar, dilepas ke udara, diambil lagi. Jadi secara siklus life cycle-nya dia bisa mengurangi minimum 70% greenhouse gas. Dimana kita ketahui greenhouse gas ini yang mengakibatkan efek rumah kaca, terjadinya pemanasan global. Pemanasan global itu yang terjadi bencana
sekarang ada kekeringan, di tempat lain ada kekeringan, tempat lain malah bencana badai. Sekarang tornado itu dalam 50 tahun terakhir, tahun lalu kekuatannya makin besar. Itu yang menjadi hal penting kita lakukan. Jadi HVO ini penting untuk lingkungan dan secara proses dia renewable, bisa membantu membersihkan karbon di udara. Di luar itu, negara-negara luar sekarang kayak Eropa, Singapura dan mungkin Amerika sudah mewajibkan bahwa misalnya untuk data storage itu semua menggunakan pembangkit dengan renewable. Salah satunya adalah HVO itu. Itu yang kita melihat ini di Indonesia. Tapi sekali lagi, ini kita melihat ini sebagai tanggung jawab kita masing-masing. Karena itu yang kita hirup udara adalah dari udaranya Indonesia. Kalau kita tidak memberi perhatian, ya itu dampaknya buat kita sendiri. Itu Mbak Berja. Wah, menarik sekali penjelasan yang disampaikan oleh Pak Samuel ya. Jadi dari UCO atau minyak jelantah nih kita para emak-emak, ibu-ibu yang itu bisa ya diolah kembali ya. Iya, yang pasti kalau ada ibu-ibu di sini, mulai besok, mulai nanti malam, minyak jelantahnya jangan dibuang. Karena sekarang minyak jelantah itu dikumpul di tingkat pengepul dihargai 5.000. Kalau kita ekspor saat ini minyak jelantah itu harganya 11 sampai 12.000. Wow. 11 sampai 12.000 belum diproses. Buat Pertamina itu dikumpul, diproses, dikilang, memang butuh biaya. Tapi memang saat ini harganya masih lebih tinggi, tapi efek terhadap lingkungannya sangat besar. Begitu, Mbak. Wah, luar biasa sekali penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Samuel. Dan mungkin Bapak Ibu hadirin di sini semua semakin penasaran gitu ya. Apakah HVO ini sudah pernah diuji gitu ya, atau teruji pada equipment atau mesin-mesin di Indonesia memang bisa digunakan dan memberikan benefit seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Samuel. Nah, mungkin dari Bapak Cahyo bisa memberikan pendapat atau penjelasannya. Pak Cahyo, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Jadi XVO ini sebenarnya memang yang paling pertama itu adalah bisa diproduksi di dalam negeri, itu yang paling penting. Jadi harapannya memang dari sisi ketahanan energi itu sangat penting. Kemudian kalau kita bicara emisi, kita tidak lepas dengan proses combustion. Dan sampai hari ini kita tahu salah satu yang menjadi isu itu adalah internal combustion engine khususnya untuk jenis mesin diesel. Makanya SVO ini dikembangkan di Indonesia. Ini salah satunya adalah harapannya memang untuk mengurangi yang tadi disampaikan oleh Pak Samuel tentang bila kita tahu hari ini ada beberapa jenis diesel fuel, ataupun kalau kita lebih familiar dengan kearifan lokal di Indonesia ini menyebutnya dengan minyak solar. Ada minyak solar B0 ataupun itu adalah murni dari fossil fuel. Ada juga sekarang sangat familiar yaitu dengan BXX, atau hari ini pemerintah di Indonesia sudah memberlakukan mandatori B35, yaitu 35% itu dari FAME ataupun disebut biodiesel atau disebut dengan biodiesel, FAME ataupun disebut dengan B100. Kemudian HVO ini sendiri di beberapa literatur itu disebutkan sebagai D100. Kemudian kita bisa melihat di parameter-parameter uji yang dispesifikasi. Salah satunya adalah nomor 1. Ini kita tahu bahwa di bahan bakar itu batasannya kita bisa melihat diesel fuel itu dikategorikan dengan kalau di bahasa Indonesiakannya adalah minyak solar 48, minyak solar 51. Kemudian HVO ini jauh di atas itu. Itu adalah parameter yang menunjukkan dari sisi baik tidaknya kualitas pembakaran di dalam engine. Atau kalau kita familiar di gasolin itu setara dengan ataupun disebut dengan octane number. Tapi kalau di diesel kita sebutnya adalah cetan number. Kemudian bagaimana dengan cetan number ini tinggi di 70? Ini jadi HVO selain sebagai bahan bakar, dia juga akan berperan sebagai cetan improver atau menaikkan angka cetana.
Kemudian satu hal lagi, karena tadi disampaikan berkali-kali tentang emisi, kita tahu beberapa waktu lalu di Jakarta dengan emisi partikel PM dan lain sebagainya, itu salah satu pembentuk PM itu adalah kandungan sulfur yang ada di dalam bahan bakar. Kemudian dengan adanya HVO ini nilai sulfurnya sangat rendah sekali, bahkan bisa di bawah 10 ppm. Jadi harapannya pembentuk partikulat itu sendiri juga akan semakin membaik. Kemudian selain hal-hal tersebut, kita tahu bahwa ada FAME atau biodiesel atau B100, orang menyebutnya, itu salah satu yang menjadi kelemahannya adalah karena sifat higroskopis dan juga stabilitas oksidasi. Dengan adanya proses yang menjadi produk HVO atau disebut dengan green diesel, atau kalau di pemerintah ini di dalam speknya disebutnya adalah diesel biohidrokarbon. Jadi itu selesai. Oxidation stability, water content, semuanya selesai. Karena secara proses, tadi yang disampaikan oleh Pak Samuel adalah walaupun bahan bakunya itu dari nabati, selesai karena dia sudah berubah menjadi hidrokarbon yang secara struktur kimianya itu sama dengan hidrokarbon yang dari fosil. Itu kemudian apa sudah diuji, kebetulan saya dari Lemigas dan kami yang melakukan pengujian itu, dari mulai diuji pertama adalah awal karakteristik fisika kimia, kemudian uji kinerja terbatas itu di test bed, yaitu di engine di laboratorium, kemudian di uji jalan sudah pernah juga, kemudian bahkan di angkutan laut beberapa waktu lalu pernah juga kami kerjasama dengan Pertamina, dan saat ini kami sedang pengujian di alat berat. Walaupun hari ini kami masih dalam pengujian yang HVO-nya itu di blend ke minyak solar yang established hari ini. Kenapa? Karena memang HVO hari ini posisinya masih sangat terbatas kapasitas produksi dan lain sebagainya. Harapannya sebagai pengguna mesin diesel dan lain sebagainya ke depannya ini adalah impian dan juga harapannya segera hadir HVO ini di Indonesia dan bisa diaplikasikan di seluruh mesin diesel yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Berarti tadi Bapak Ibu di sini mungkin yang mesin atau equipmentnya itu masih belum bisa menggunakan FAME begitu ya, karena beberapa parameternya. Dengan HVO ini akan tidak masalah gitu ya Pak Cahyo ya, karena tadi kalau saya dengar ikatan kimianya sama dengan hidrokarbon dari fossil fuel. Betul begitu ya Pak Cahyo ya? Iya. Isu yang pertama ditanyakan adalah tentang apakah setan number-nya itu tidak terlalu tinggi. Betul. Akan tetapi itu kami aktif dan hari ini kami kerjasama dengan beberapa pabrikan alat berat dan mereka juga sudah menguji juga sendirinya, dan itu tidak dengan temperatur akibat setan number yang tinggi itu tidak ada masalah. Dan itu sudah diuji dan hasilnya pun juga bisa mungkin bisa nanti ke depan bisa dipublish secara bersama-sama. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak Cahyo. Jadi Bapak-bapak Ibu di sini mungkin yang masih tertarik untuk bertanya lebih lanjut, ingin tahu mengenai produk HVO, mungkin bisa datang ke booth-nya Pertamina Patraniaga ya Pak Samuel, ada di depan gedung ini gitu ya, untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, diskusi barusan telah memberikan gambaran bagaimana Pertamina HVO ini sebagai solusi energi yang tidak hanya mendukung pencapaian target lifting minyak dan gas nasional, tetapi juga selaras dengan komitmen kita terhadap dekarbonisasi dan pelestarian lingkungan. Inovasi yang diusung oleh Pertamina Patraniaga dalam menghadirkan produk HVO produksi dalam negeri menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi dalam sektor energi dapat berjalan seiring dengan upaya untuk melindungi bumi kita bersama. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, Pak Samuel dan Pak Cahyo atas pengetahuan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh hadirin atas partisipasi dan perhatian yang telah diberikan. Kami percaya bahwa wawasan yang kita peroleh hari ini akan menjadi landasan yang kuat bagi langkah-langkah strategis di masa depan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit pantun, boleh ya Bapak?
Karena tadi Bapak mungkin memberikan pantun, Bapak? Iya. Belum habis waktu nih masih. Jadi mungkin tambahan dari Pak Cahyo bahwa untuk penggunaan HVO ini tidak perlu modifikasi ke engine. Oh. Benar nggak Pak ya? Nah, maksud saya adalah tanpa pikir panjang harusnya ini bisa langsung geser menggunakan HVO. Oke, jadi tanpa perlu modifikasi engine Tanpa apapun perlu, ya? ya, Oke, bisa langsung digunakan oleh engine-engine bapak-bapak ibu-ibu yang selama ini menggunakan fossil fuel, bisa langsung shifting ke HVO ini ya Bapak Samuel. Ya. Oke, luar biasa sekali penjelasannya Pak Samuel. Kalau pantun silahkan. Baik, pantunnya jadi lupa nih Pak. Apa ya, pantunnya dicium di pipi tersipu malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.